Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Hehehe, gimana teman-teman? Aneh uploadnya sedikit lebih cepat kan? Oh iya, kalau kalian merasa kali ini durasi alur ceritanya masih kurang, Bang Jeb saranin untuk nontonnya diulang-ulang. Walhasil Bang Jeb yakin durasinya akan lebih lama. Nah, sebelum ke alurnya, jangan lupa like-nya biar Bang Jeb makin semangat dan akan terus semangat. Karena like kalian layaknya bahan bakar motor yang akan terus brem, 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 brem. Oke, kalau begitu selamat menikmati dongengnya. Check it out. Sebelumnya, setelah sang MC kita hampir semua memenangkan pertandingan yang ada di Piala Bintang, dia pun menjadi sorotan banyak orang, tak terkecuali orang-orang yang ada di kantor pabrik militer yang ingin sang MC kita menjadi juru bicara bagi produk mereka yang baru. Setelah itu, scene pun berpindah. Di sana terlihat Jian Ran tengah menyamar dengan baju ala detektifnya. Dia pun bergumam tentang Hansen yang berhasil memenangkan lebih dari 5 posisi pertama di kejuaraan Piala Bintang. Dia pun tak menyangka Hansen ini orangnya begitu kuat dan Jian Ran pun mengingat-ingat perjanjiannya dengan Hansen. Lalu kita pun diperlihatkan saat beberapa jam yang lalu. Di sana Jian Ran baru saja selesai mandi. Dia pun mendapat sebuah telepon dari Hansen yang mengatakan bahwa sang MC kita ini sudah tidak sabar. Jadi Hansen pun meminta agar Jian Ran menemuinya saat jam 12 malam tepatnya di pintu masuk kantin. Mendengar itu, Jian Ran pun sangat protes. Menurutnya pasti banyak orang di sana. Namun sayangnya telepon langsung ditutup oleh sang MC kita. Kita pun kembali ke masa sekarang. Jian Ran pun menduga bahwa Hansen ini sengaja mengajaknya ketemuan di depan pintu kantin. Dia pun bergumam, setelah ini dia tidak pernah ingin lagi menemuinya. Tiba-tiba Hansen menyapanya dan mengatakan bahwa Jian Ran datangnya begitu cepat. Apakah karena sangat merindukannya? Lalu Hansen menanyakan tentang pakaiannya Jian Ran. Apakah senior Jian Ran takut dikenali orang? Mendengar itu, Jian Ran dengan sigap menutup mulut Hansen sambil mengatakan bahwa Sen jangan banyak omong kosong, kalau tidak akan kurobek mulutmu. Lalu Jian Ran pun menanyai kepada Sen apakah Sen mempunyai akun di situs sekolah dan apa namanya. Sen pun menjawab dengan santainya bahwa dia punya dan nama akunnya pacarku Jian Ran. Mendengar itu, Jian Ran pun sudah menduga bahwa itu adalah Hansen. Dia pun seharusnya sudah sejak lama kepikiran siapa lagi orang yang akan menggunakan nama seperti itu kalau bukan sang MC kita. Lalu Hansen pun meminta jatah kepada Jian Ran. Karena menurut Hansen, Jian Ran harus bahkan wajib memenuhi janjinya. Dengan malu-malu, Jian Ran pun mengungkapkan bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Namun beda dalam pikirannya Jian Ran. Apakah dia benar-benar harus mencium sang MC kita yang bajingan ini? Dia pun lanjut bergumam akan mencium Hansen dengan satu sentuhan saja. Setelah itu dia akan kabur. Saat dia kembali nanti, dia akan mencuci mulutnya dengan bersih dan memakan permen karet seharian untuk menghilangkan baunya. Jangan sampai menyisakan sedikit pun bau bajingan ini. Namun sayangnya Jian Ran dibuat terkejut oleh sang MC kita yang langsung memeluknya. Apakah sang MC kita ini nafsuan atau hanya ingin menjahili Jian Ran saja? Nah, adik-adik dimohon jangan menonton ya, hihi. Ciuman mereka pun berlangsung cukup lama. Sampai-sampai dipergoki Lily dan temannya. Lily pun mengatakan bahwa mereka berdua tidak tahu malu melakukan itu di depan publik. Apakah kalian sudah tidak tahan? Ini terlalu mencemari reputasi sekolah. Sepertinya Lily tidak mengenali bahwa yang melakukan hal itu adalah sahabatnya Jian Ran. Lalu Sen pun mengatakan, "Senior, sepertinya mereka adalah teman-teman baikmu. Apakah kita harus menyapanya?" Sedangkan dalam pikirannya Jian Ran, dia sangat terkejut bahwa itu adalah Lily. Dia pun berusaha agar tidak ketahuan. Lily dan teman-temannya pun ingin melaporkan kejadian itu ke Dewan sambil meninggalkan Jian Ran dan sang MC kita. Sedangkan Jian Ran pun kabur karena sangat malu dan hampir saja ketahuan oleh sahabat dan temannya.
Keesokan harinya, sang MC kita pun mengingat tentang kejadian semalam. Menurut Shen, Jianran ini masih sangat pemalu. Jadi Shen pun berpikir akan lebih banyak lagi menghabiskan waktu bersamanya. Tiba-tiba terdengar suara raungan. Shen pun terkejut bahwa itu adalah si Meong yang sudah berevolusi. Tubuhnya pun menjadi sangat besar. Shen pun menduga-duga apakah karena sebab si Meong ini telah memakan banyak daging semut kristal waktu itu. Shen pun terlihat sangat senang dan langsung melihat status si Meong yang intinya ternyata si Meong mempunyai kemampuan untuk berevolusi super. Karena dikatakan bahwa beberapa orang juga banyak memberi makan jiwa bis tipe peliharaan untuk penelitian dan beberapa peningkatan pun didapatkan. Ada yang dari rank normal menjadi ke rank primitif. Lalu Shen lanjut mengatakan evolusi super terasa lebih hemat biaya daripada berburu berbagai makhluk. Aku masih punya jiwa bis di tanganku. Raja cacing pasir emas. Aku penasaran akan berubah seperti apa dia. Meong, kau sekarang 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ayo kita pergi dan lakukan sesuatu yang besar. Meong, oke tuan. Singkat cerita, Shen dan Meong pun berangkat menuju gurun iblis. Shen pun menggunakan identitas bigat. Dia pun tak menyangka bahwa kecepatan Meong lebih cepat dari tunggangan jiwa bis mutan. Shen pun penasaran bagaimana dengan daya tempurnya. Lalu mereka pun melihat mangsa ular pasir tingkat primitif. Shen pun memerintahkan Meong untuk menyerang. Seketika itu juga sang ular dengan easy dikalahkan oleh Meong. Shen pun sangat senang karena kekuatan tempur Meong sangat tinggi. Bahkan Meong bisa mengambil inisiatif menyerang mangsanya. Hewan peliharaan tempur tingkat darah dewa adalah partner yang bagus yang harus dimiliki untuk berkeliling dunia, ucap Shen yang sambil mengelus dan memeluk Meong. Setelah itu Shen pun ingin mengincar Raja Rubah. Tapi anehnya saat Shen tiba di tempat yang waktu itu dia melawan cacing besar batu dan rubah pasir bertanduk, Shen pun tidak melihat satupun dari mereka. Saat Shen menyusuri tempat, Shen melihat banyak bis yang sudah dikalahkan. Shen pun berinisiatif untuk menyelidiki apa yang tengah terjadi. Untuk itu Shen pun menarik Meong kembali dikarenakan Meong sudah besar dan mudah ketahuan. Lalu Shen pun melihat noda darah dan raungan yang begitu keras. Shen pun menduga itu pasti suara rubah pasir bertanduk satu. Shen pun langsung ke arah suara. Nah, benar saja, ternyata di sana ada musuh bebuyutannya sang MC kita bersama kelompoknya tengah menghabisi para rubah pasir bertanduk satu. Tianzi pun mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Tidak hanya mendapatkan cacing pasir batu, dia juga menemukan rubah pasir bertanduk satu. Shen pun yang melihat dari bebatuan menyadari bahwa itu adalah Tianzi dan kelompoknya. Namun yang jadi pertanyaan Shen, siapa pria besar yang bersama Tianzi itu? Kita pun diperlihatkan pria besar itu mengalahkan rubah pasir dengan mudahnya menggunakan pemukul yang menurut sang MC kita tingkat darah dewa. Shen pun bertanya-tanya sejak kapan Tianzi merekrut orang sekuat itu? Nah, kita pun diberitahukan bahwa nama pria besar itu bernama Gu. Tianzi pun memuji-muji anak buahnya itu. Setelah itu, Tianzi pun telah memojokkan Raja Rubah dengan sisa kawanannya. Tianzi pun sangat senang menemukan bis tingkat darah dewa yang langka. Dia pun tidak sabar ingin memakannya. Melihat kejadian itu, Shen pun berpikir bahwa seingat Shen, Raja Rubah tingkat darah dewa ini mempunyai IQ yang sangat tinggi dan juga sangat licik. Jadi menurut Shen, Raja Rubah ini tidak mungkin ditundukkan dengan mudah oleh Tianzi dan kelompoknya. Sang Raja Rubah pun memulai rencana liciknya. Dia pun berpura-pura ambruk, namun ternyata dia malah masuk dari celah bebatuan dan mulai kabur. Melihat itu, Tianzi dan kelompoknya tak tinggal diam dan langsung mengejar Raja Rubah. Tianzi pun mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkannya kabur. Sedangkan Shen yang sudah menduga bahwa sang Raja Rubah itu tidak mudah untuk ditangkap, Shen pun terlihat sangat senang dan mulai bergerak sambil melihat bagaimana Tianzi dan kelompoknya menghadapi sang Raja Rubah. Lalu kita kembali ke Tianzi dan kelompoknya yang merasakan bahwa lembah yang mereka pijak tengah berguncang.
Mereka pun bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tianzi pun memerintahkan bahwa mereka semua harus mundur dan segera keluar. Namun sayangnya mereka melihat sebuah pasir emas menghampiri mereka. Apakah ini ayahnya Gaara sang Kazekage keempat? Shen yang juga melihat itu pun mengatakan bahwa itu bukan pasir emas, apalagi Kazekage keempat. Itu adalah semut emas pelahap segalanya. Tianzi, kau dan kelompokmu akan menjadi santapan lezat mereka. Lalu salah satu anak buahnya Tianzi pun dilahap semut emas. Beda dengan Gu yang mengatakan bahwa semut emas ini lemah, jadi semuanya jangan takut dan ikuti aku. Kelompok Tianzi pun mengatakan selama mereka bisa melarikan diri, mereka pun akan mentraktir Gu makanan enak. Shen yang melihat aksi Gu tak menyangka bahwa Gu ini seperti mesin dan sangat kuat. Sial, begitu banyak semut emas tapi tidak bisa menghabisi Tianzi dan kelompoknya. Singkat cerita, Tianzi dan kelompoknya berhasil selamat dari semut emas pelahap. Tianzi pun sangat berterima kasih kepada Gu, kalau tidak dia pasti akan mati. Namun tiba-tiba anak buah Tianzi menyerang Gu. Gu pun bertanya-tanya, apa yang kau lakukan padaku Tianzi? Melihat kejadian itu, sang MC kita pun mengatakan bahwa Tianzi dan kelompoknya benar-benar bajingan sampah. Menyerang diam-diam, pria besar berotot itu memang kuat, tapi dia terlalu polos dan dimanfaatkan Tianzi. Lalu Tianzi pun mengatakan, "Hai Gu, serahkan pemukul jiwa bis tingkat darah dewamu itu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu." Gu yang telah sadar bahwa dia dikhianati, Gu pun tak ingin menyerahkan pemukulnya kepada penjahat seperti Tianzi. Menurutnya sampai mati pun tak akan menyerahkannya. Mendengar itu, Tianzi pun memerintahkan kelompoknya untuk memberikan Gu pelajaran. Mereka pun memukuli Gu dan menusuk tangan Gu. Shen pun sangat geram melihatnya dan mencari cara agar dapat menyelamatkan Gu dari siksaan kelompoknya Tianzi. Tiba-tiba Tianzi mendengar suara raungan. Kelompoknya pun melihat sebuah makhluk yang bergerak begitu cepat. Mereka pun menduga itu bis tingkat darah dewa. Tianzi pun mengejar bis itu dan memerintahkan salah satu dari kelompoknya untuk mengawasi Gu dan sisanya mengikutinya. Dua orang yang mengawasi Gu pun mengatakan, "Kenapa Gu sekarang begitu sangat lemah? Bukankah kau itu sekuat banteng? Jadi kusarankan padamu untuk menyerahkan pemukul jiwa bis tingkat darah dewanya dengan patuh agar tidak lebih menderita lagi." Melakukan hal kotor semacam itu, pria macam apa kalian? Ucap Shen yang datang dari langit. Dua orang itu pun terkejut dan menyadari bahwa itu koin emas bigat. Seketika itu juga Shen pun langsung menyerang mereka berdua. Setelah itu Shen pun menyelamatkan Gu. Gu pun menyadari bahwa yang menyelamatkannya adalah koin emas bigat. Sementara itu Tianzi dan kelompoknya pun menyadari bahwa sang MC kita menyelamatkan Gu. Tianzi pun berucap bahwa koin emas tidak bisa terbang terlalu jauh karena membawa Gu yang begitu berat. Namun sang MC kita mengatakan bahwa siapa bilang dia akan terbang terus? Kau pikir aku ini bodoh ya? Lalu Shen pun menyerahkan Gu kepada Meong agar membawa Gu. Salah satu kelompok Tianzi pun menyadari, bukankah itu makhluk yang tadi mereka kejar? Apakah sejak awal dia sudah ditaklukkan koin emas? Namun Tianzi mengatakan itu bukan bis tingkat darah dewa, namun itu peliharaan tingkat darah dewa. Jadi jangan banyak omong kosong lagi. Lalu Shen pun pergi, sedangkan Meong membawa Gu. Shen pun mengatakan kepada Tianzi, suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Tianzi pun menanggapi, koin emas, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabik dagingmu. Singkat cerita, di tempat yang sudah aman, Gu pun menanyai kepada sang MC kita, kenapa dia menyelamatkannya? Shen pun menjawab, biasanya dia tidak mau menyelamatkan orang. Apakah kau juga ingin pemukul jiwa bis tingkat darah dewaku? Tanya Gu lagi. Mendengar itu, sang MC kita pun menjelaskan bahwa tidak juga. Hanya saja dia sudah membahayakan diri untuk menyelamatkan Gu. Kalau begitu, bayar sejumlah perlindungan, maka aku akan mengantarmu kembali dengan selamat.
Gu pun yang mendengar langsung mempercayai sang MC. Menurut Gu, mereka adalah teman dikarenakan mempunyai musuh yang sama. Namun sebagai bayarannya, dia tidak bisa memberikan pemukulnya. Jadi sebagai gantinya, Gu memberikan 2 jiwa beast tingkat mutan sebagai ucapan terima kasih karena menyelamatkannya, dan juga sebagai bayaran untuk mengantarkannya kembali. Deal, ucap Sen. Hehehe, bisnis seperti ini tidak buruk juga. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya di tempat Qin Xuan. Qin Xuan pun memanggil Yang Manli dan meminta tolong untuk menghubungi Hansen untuk datang ke kantornya besok pagi. Karena kantor pabrik Imperial Steel mengirim undangan dan mereka ingin Hansen menjadi juru bicara untuk tipe robot perang biologis mereka. Manli pun tak menyangka bahwa Imperial Steel mencari Hansen. Apakah itu tidak salah? Salah satu dari grup industri militer utama dalam aliansi tiba-tiba mencari orang yang belum berevolusi dan siswa baru militer untuk menjadi juru bicara. Keesokannya, Hansen pun menolak undangan yang diberikan Imperial Steel untuk menjadi jubir. Menurut Sen, itu akan sangat merepotkannya. Mendengar penuturan Hansen, Manli pun sedikit kesal dengan alasan Sen yang cuma tidak ingin repot. Terus menurut Manli, apakah Imperial Steel buta karena sudah memilih Sen? Manli pun menjelaskan dengan latar belakang Sen, bahkan untuk masuk ke sekolah militer elang hitam pun seharusnya kau tidak bisa. Namun Qin Xuan menengahi dan mengatakan bahwa sudah cukup Manli. Si cantik Qin Xuan pun menjelaskan dan memberi paham kepada sang MC kita bahwa dia tidak meminta pendapat Sen, tapi memberi Sen tugas menjadi jubir Imperial Steel. Jadi merupakan sebuah kehormatan bagi tim operasi khusus kita ini. Qin Xuan pun memberikan kertas informasi detail mengenai tugas dan meminta Sen membacanya dengan baik-baik. Menurut Qin Xuan, syarat dari mereka sangat murah hati, jadi Sen bersiaplah. Mendengar itu, Sen pun mengatakan, karena kepala stasiun Qin Xuan sudah berkata demikian, aku akan seperti tidak patuh kalau menolak lagi. Nah, di sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar, kita harus menggunakan kata-kata yang lembut dan santun agar orang lain dapat mendengar dan menerimanya. Sebaliknya, kalau kita berkata kasar, walau itu benar, maka itu akan sia-sia. Lalu Sen pun tak menyangka gaji yang dapat dia terima sangat tinggi, bahkan dia dapat membuat satu syarat. Qin Xuan pun bertanya, syarat apa yang akan kau pinta? Sedangkan Manli yang seperti Onechan Tsundere bergumam, dasar bocah, kau masih berani mengajukan syarat? Sen pun langsung menjelaskan persyaratannya. Mesin pembunuh perakku juga dari Imperial Steel. Jadi Sen pun meminta mereka agar melengkapi mesinnya dengan sistem persenjataan. Hehehe. Mendengar itu, muka Qin Xuan pun sedikit aneh dan mengatakan bahwa syarat itu tidak berlebihan. Jadi dia akan memberitahukannya ke penanggung jawab Imperial Steel. Singkat cerita, sang MC kita pun sudah berada di sekolahnya. Zhang pun mengatakan kepada Sen bahwa kelas seni bela diri kuno terbaru Profesor Yan hari ini mengundang 2 tamu super untuk melakukan demonstrasi pengajaran. 2 orang terpilih itu adalah Tang Zhenliu yang merupakan nomor 2 dan Yu Mingzi yang merupakan nomor 6. Mendengar itu, Sen pun mengatakan, saudara pertama, bukankah kau itu fansnya Tang Zhenliu? Kau sangat beruntung kali ini. Sedangkan dalam pikiran Sen, Tang Zhenliu, sudah lama aku tidak melihatnya. Lalu Sen pun disapa siswa lain. Para siswa pun memanggil Sen dengan sebutan si Dewa Agung, karena aksi Sen yang begitu luar biasa di Piala Bintang. Para siswa pun tak menyangka Sen juga ingin melihat para idola. Lalu satu siswa memperkenalkan dirinya bahwa dia juga merupakan jurusan memanah. Menurutnya Hansen si Dewa Agung sudah mengharumkan jurusan memanah. Sen pun hanya tertawa dan merasa malu dipanggil Dewa Agung. Dewa Agung ya, jauh lebih enak didengar daripada maniak bokong. Serangan balikku telah resmi dimulai, pikir sang MC kita.
Profesor Yan pun memasuki kelas bersama Tang dan Mingzi. Dia pun memperkenalkan Tang dan Mingzi ke seluruh siswa. Lalu Prof Yan pun menjelaskan mengenai seni bela diri kuno terbaru, yang intinya memanfaatkan kekuatan sendiri dengan sempurna di pertarungan yang sebenarnya. Selain kekuatan, faktor psikologis juga sangat penting. Misalnya tinju hitam dan putih, memperhatikan fiksi dan realita, yang juga merupakan manifestasi dari permainan pikiran, ujar Prof yang panjang lebar. Lalu Prof Yan pun mengatakan, selanjutnya mari kita undang Tang dan Mingzi untuk mendemonstrasikan tinju hitam dan putih pada kita semua. Namun Mingzi menyarankan, kenapa mereka tidak undang saja salah satu siswa untuk sparring melawan mereka secara bergantian, agar para siswa merasakan esensi dari tinju hitam dan putih. Mendengar itu, Tang pun berpikir, Mingzi benar-benar licik. Menurut Tang, karena Mingzi sudah dia siksa di pertarungan dewa, makanya dia tidak ingin bertarung lagi dengannya. Karena itu Mingzi takut kehilangan muka di depan para siswa. Prof Yan pun menyetujui saran dari Mingzi. Karena ini adalah kesempatan langka bagi para siswa, ayo siapa yang mau mencobanya. Seketika itu banyak para siswa mengangkat tangan. Shen pun tak ingin bergabung dalam kesenangan semacam itu. Shen pun membiarkan siapapun yang ingin maju dan dia hanya ingin menonton saja. Lalu Zhang pun dengan semangatnya berteriak ingin maju. Melihat kerumunan para siswa, Tang pun melihat Shen. Hehehe, kebetulan sekali dia ternyata datang di kelas ini. Lalu Tang pun memancing-mancing Mingzi agar tidak memilih murid itu. Kalau tidak, kau akan. Belum Tang selesai berkata, Mingzi langsung terpancing dan mengatakan sepertinya ada siswa yang tidak mengangkat tangannya. Apa dia tidak tertarik dengan tinju hitam dan putih? Kemari dan izinkan aku mengajarimu secara pribadi tinju hitam dan putih. Ini sangatlah menarik. Dalam pikirannya sang MC kita, aduh kenapa aku yang dipilih? Sialan. Para siswa pun meneriaki Hansen. Ayo Dewa Agung, majulah, kau pasti bisa, aku mendukungmu. Sedangkan yang lainnya, wah Dewa Agung bertarung melawan orang yang terpilih, ini layak untuk ditonton. Prof Yan pun lalu mempersilahkan Shen untuk sparring tinju hitam dan putih dengan Mingzi. Mingzi pun tak menyangka bahwa Hansen ini orang yang terkenal di kalangan para siswa. Baguslah, kalau begitu aku akan menang. Sedangkan Tang yang sudah mengetahui kemampuan Hansen, dia pun berpikir, hahaha Mingzi, biarkan kulihat bagaimana kau bunuh diri. Prof Yan pun menjelaskan tentang sparring tinju hitam dan putih yang intinya satu orang meninju sementara yang satunya bertahan. Saat penyerang mengayunkan tinjunya, ada dua cara berbeda untuk mengarahkan kekuatan, yaitu tinju hitam dan tinju putih. Tinju hitam adalah kekuatan realita dan tinju putih adalah kekuatan fiksi. Jadi yang bertahan harus menilai dan merespon dengan akurat. Tinju hitam harus dihindari tepat waktu dan tinju putih harus diblokir atau didiamkan. Setelah itu sparring pun dimulai. Mingzi pun mempersilahkan Hansen menyerang duluan. Karena menurut Mingzi siapa yang menyerang duluan akan lebih unggul. Jadi dia membiarkan Shen untuk menyerang duluan. Tanpa banyak basa-basi, Shen pun langsung menyerang Mingzi tepat di dadanya, membuatnya terkejut sekaligus kesakitan. Melihat itu, para siswa yang menonton pun juga terkejut. Sejak kapan Dewa Agung menyerang? Kecepatannya sangat di luar nalar. Prof Yan pun berkomentar bahwa Hansen melakukannya dengan sangat baik, menggunakan permainan psikologis standar, bergerak saat perhatian lawan teralihkan. Namun menurut Prof Yan, tinju ini harusnya mengenai titik vital, seperti hidung atau mata, agar lawan lebih mudah kehilangan daya tarung. Sial, anak ini melakukan serangan mendadak. Aku ceroboh, pikir Mingzi. Lalu Mingzi pun berpura-pura santai sambil mengatakan bahwa Hansen ini memiliki potensi yang sangat besar. Tang pun berkomentar dalam pikirannya, Hansen memang tidak sederhana. Mingzi, aku sudah memperingatkanmu kan, tapi kau sendiri yang cari masalah. Sedangkan Shen menanggapi perkataan Mingzi tadi, kalau begitu tolong beri aku pencerahan lagi. Shen pun menyerang dengan tinju emasnya. Melihat itu, Mingzi pun menganggap bahwa tinju Shen itu tidak berarti apa-apa. Karena menurutnya dia sudah berada di level itu saat masih TK. Mingzi pun mencoba menangkis tinju Shen. Namun sayang tinju Shen begitu kuat.
Mingzi pun yang sudah menangkis dengan tangannya pun tak dapat menahannya. Sen pun langsung berucap, Propyan bilang tinju hitam dan putih adalah tentang permainan psikologis. Tampaknya psikologismu tidak terlalu bagus. Mau menginjak kepalaku untuk memamerkan dirimu. Mana mungkin aku membiarkan keinginanmu terwujud, pikir sang MC kita. Mingzi pun tak pantang menyerah dan menduga kali ini Sen akan menggunakan tinju putihnya. Namun sayang, Mingzi salah lagi. Sen ternyata menggunakan tinju hitamnya dan membuat Mingzi tersungkur tak berdaya. Para siswa yang menonton pun sangat kagum dengan dewa agung mereka. Mingzi pun bangkit lagi sambil mengatakan, Hansen, kamu memang luar biasa dan kau akan memiliki masa depan yang cerah. Sepertinya aku meremehkanmu. Jadi sekarang adalah giliranku untuk menyerang. Mingzi pun mulai menyerang Hansen dengan sekuat tenaga agar dia tidak kehilangan muka di depan banyak orang. Dia pun menggunakan tinju hitamnya. Tapi dengan mudahnya sang MC kita menangkisnya. Propyan pun yang melihat sangat kagum dengan kualitas psikologis Hansen, benar-benar di luar jangkauan siswa biasa. Sedangkan Tang berpikir, aku saja bermain detak jantung dengan Hansen tidak bisa menandinginya, apalagi kau Mingzi. Para siswa pun makin kagum dengan Hansen yang mereka sebut Dewa Agung. Bukan hanya lihai mengendalikan robot perang, bahkan juga tak terkalahkan dalam tinju hitam dan putih. Setelah itu, Shin pun berpindah, tepatnya di kantin. Di sana ada Lily dan Jianran tengah makan. Lily pun mengatakan bahwa dia telah mendengar Hansen si Dewa Agung telah mengalahkan Mingzi si nomor 6 di kelas Propyan. Menurut Lily, sayang sekali mereka tidak ikut kelas Propyan. Kalau tidak, dia dan Jianran akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jianran pun menanggapi bahwa tidak ada yang perlu dilihat. Pria yang suka pamer diri bukanlah hal yang baik. Namun dalam pikirannya Jianran mengatakan bahwa Hansen si pria busuk itu telah menghilang sepenuhnya setelah menciumnya waktu itu. Dan tidak pernah datang lagi mencarinya. Cie, mulai merindukan sang MC kita nih cewek montok. Namun tiba-tiba salah satu siswa mengatakan bahwa Dewa Agung datang dan mau makan di kantin. Dia pun bertanya, Dewa Agung, ayo beritahu kami trik apa yang kau gunakan untuk mengalahkan Mingzi agar kami bisa sekuat dirimu. Namun Sen pun melihat ada Jianran. Ada ayang, pikir Sen. Sedangkan Jianran berpikir, si pria bajingan, bisa-bisanya ketemu di sini, benar-benar sial.